Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Saya Sri Reski Adhani dan rekan saya Natasha. Di sini kami akan membuat video penjelasan dari korespondensi dan kearsipan. Berikut videonya. Korespondensi adalah suatu kegiatan atau hubungan yang dilakukan antara dua pihak atau lebih dengan saling berkiriman surat. Korespondensi dalam kegiatan perkantoran adalah perihal teknik membuat surat dan berkomunikasi dengan surat. Sedangkan pengertian dari surat adalah alat komunikasi tertulis yang dibuat oleh pihak satu ke pihak lain untuk menyampaikan informasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, korespondensi adalah surat menyurat yang terjadi di dalam suatu institusi atau perusahaan. Secara umum berarti aktivitas penyampaian yang dilakukan oleh antara pihak satu ke pihak lain. Ada beberapa materi yang akan dibahas pada video kali ini. Yang pertama, pengertian dari arsip dan kearsipan. Yang kedua, fungsi-fungsi dari arsip. Yang ketiga, macam-macam dari arsip. Dan yang terakhir, asas pengelolaan arsip. Sebelumnya, teman-teman sudah pada tahu belum apa sih itu arsip dan kearsipan? Tentunya kata-kata ini sudah sering kita dengar, tapi apa sih perbedaan dari keduanya? Penasaran? Yuk kita bahas. Pengertian arsip dari segi bahasa. Secara etimologi, istilah arsip berasal dari bahasa Belanda, yakni archief. Dalam bahasa Inggris disebut sebagai archief, dan dari bahasa Yunani disebut sebagai arche, yang berarti permulaan. Selanjutnya, kata arche berkembang menjadi kata arsia, yang berarti catatan. Pengertian arsip menurut para ahli. Yang pertama, Lohengrin tahun 1989, ia mengatakan bahwa arsip sebagai suatu bukti dari waktu kejadian atau kegiatan yang direkam dalam bentuk nyata, sehingga memungkinkan untuk ditemukan kembali. Yang kedua, De Liangji tahun 2000, ia mengatakan bahwa arsip adalah kumpulan dokumen yang disimpan secara sistematis karena mempunyai suatu kegunaan agar setiap kali diperlukan dapat secara cepat ditemukan kembali. Yang ketiga, Sugiyarto dan Wahyono tahun 2015, ia mengatakan bahwa arsip adalah setiap catatan yang tertulis, tercetak, atau ketikan dalam bentuk huruf, angka, atau gambar yang mempunyai arti dan tujuan tertentu sebagai bahan komunikasi dan informasi yang terekam pada kertas. Jadi, pengertian arsip adalah kumpulan data, warkat, surat, naskah berupa kertas, berkas, foto, film, mikrofilm, rekaman suara, gambar peta, bagan, atau dokumen lain dalam segala bentuk dan sifatnya yang dibuat atau diterima oleh lembaga pemerintah, swasta, perorangan yang mempunyai kegunaan yang disusun menurut sistem tertentu untuk mempermudah dalam penyimpanan dan penemuan kembali dengan cepat dan tepat. Pengertian kearsipan. Nah, kearsipan merupakan suatu proses kegiatan mulai dari penerimaan, pengumpulan, pengaturan, pemeliharaan, dan penyimpanan dokumen menurut sistem tertentu agar mudah ditemukan kembali saat dibutuhkan serta pemusnahan. Nah, jadi bedanya arsip itu merupakan bentuknya dan dokumennya, sedangkan kearsipan adalah sistem penyimpanan dokumen. Fungsi arsip ada berbagai macam. Yang pertama, sebagai sumber ingatan atau memori. Arsip yang disimpan merupakan banyak data yang dapat dijadikan sebagai rujukan pencarian informasi apabila dibutuhkan. Dengan demikian, kita dapat menemukan kembali informasi.
Yang kedua, sebagai bahan pengambilan keputusan. Pihak manajemen tentu memerlukan data atau informasi sebagai bahan pertimbangan. Data tersebut dapat ditemukan dari berbagai media, baik elektronik maupun non-elektronik. Yang ketiga, sebagai bukti atau legalitas. Arsip memiliki fungsi sebagai bukti atau legalitas apabila diperlukan. Yang terakhir, sebagai rujukan historis. Arsip merekam masa lalu dan menyediakan masa yang akan datang. Arsip menurut subjek atau isinya. Yang pertama, arsip keuangan. Arsip keuangan adalah arsip yang berkaitan dengan masalah keuangan. Contohnya, seperti laporan keuangan, bukti pembayaran, gaji, dan bukti pembelian. Yang kedua, arsip kepegawaian. Arsip ini berhubungan dengan kepegawaian. Contohnya, data riwayat hidup pegawai, surat lamaran, surat pengangkatan pegawai, dan sebagainya. Yang ketiga, arsip pemasaran. Arsip ini berkaitan dengan masalah pemasaran. Contohnya, seperti surat penawaran, surat pesanan, daftar pelanggan, dan sebagainya. Yang terakhir, arsip pendidikan. Arsip ini berkaitan dengan masalah-masalah pendidikan. Contohnya, seperti kurikulum, daftar hadir siswa dan guru, rapor, transkrip nilai, dan sebagainya. Arsip menurut bentuk dan wujudnya. Yang pertama, ada surat. Kedua, gambar, foto atau peta. Yang ketiga, disket. Yang keempat, compact disc atau CD. Yang kelima, pita rekaman. Yang keenam, microfilm, dan lain-lain. Kemudian, arsip menurut nilai atau kegunaannya. Yang pertama, ada arsip bernilai informasi, arsip bernilai administrasi, arsip bernilai hukum, nilai sejarah, arsip bernilai ilmiah, arsip bernilai keuangan, dan yang terakhir, arsip bernilai pendidikan. Baiklah, itulah tadi video penjelasan tentang korespondensi dan kearsipan. Semoga teman-teman bisa memahami dan semoga kita bisa memanfaatkannya dengan baik. Jangan lupa di komen and like. Terima kasih.